Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Pendeta Tuban Lain, Gembala Sidang Gereja Minggu Indonesia Jakarta di Kampung Sendawa, menyapa jemaat Tuhan hari ini dan saudara sekalian dimanapun berada, mengajak kita semua, mari kita luangkan waktu kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Bagi yang bisa datang bekerja, mari kita datang ke gereja dengan kesediaan tempat sesuai dengan protokol kesehatan. Dan bagi yang tidak bisa, kumpulkan keluarga di rumah dan ikuti ibadah. Mari kita fokuskan hati pikiran kita, sembahlah Tuhan. Hari ini adalah hari Sabat Tuhan. Tuhan mau memberkati, menuntun, memulihkan kehidupan. Mari kita terima berkat Tuhan dalam ibadah. Kuasa Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita sembah Tuhan, agungkan Dia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan beribadah pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik, kami undang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengungkapkan pengakuan iman bersama-sama. Kita ungkapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Ya, kita tetap berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan NKI nomor 1. Amen.
kita berdoa. Hari ini adalah hari yang indah bagi kita, hari Sabat Tuhan, di mana Tuhan mau memberkati kita, memulihkan kehidupan kita dari kepenatan hidup, dari hal-hal yang membuat hidup kita sangat sulit. Marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus, dengan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bapa, inilah kami umat-umat ketebusan-Mu. Kami semua berdiri di hadapan-Mu saat ini, siap menyembah dan mengagungkan Engkau. Kami mau lebih dalam lagi dalam ibadah dan penyembahan ini. Kami mohon perkenanan Tuhan. Tuntunlah kami Bapa, hati pikiran kami. Mampukanlah kami melupakan semua hal-hal yang merintangi hidup kami. Dan mampukanlah kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan saja dalam ibadah ini. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil pelayanan ini, urapi dengan kuasa-Mu, agar mereka semua dapat menjadi alat di tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan dalam ibadah ini. Bapa hamba mentapiskan ibadah ini, memeteraikan berkat Tuhan atas kita dalam ibadah ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara sekalian. Baik, puji Tuhan. Dan kita selanjutnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan sebuah kor dengan sayapmu.
terpujilah Tuhan Yesus. Di pagi hari ini Bapa, kami menyatakan isi hati kami lewat syair lagu ini. Kami rindu belajar firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Kami mau dibentuk, kami mau dididik oleh Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Inilah kami umat-Mu Bapa. Kami semua berdiri di hadapan-Mu saat ini Tuhan, siap untuk belajar dan merenungkan firman. Mengurapi hati kami semua umat-Mu Bapa, agar mereka bisa mengerti firman ini dan menjadi pelaku dari firman ini. Baik mereka yang ada di dalam gereja ini maupun yang ada di rumah atau di mana saja mereka yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Hamba secara khusus Engkau urapi. Hamba terbatas adanya, lemah dan hina, dan tidak ada yang dapat dibanggakan. Oleh karena itu Tuhan, layakkanlah hamba-Mu, agar hamba dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan pagi ini untuk menyampaikan firman. Memberkati semua fasilitas yang kami gunakan Bapa, semuanya dapat menunjang pelayanan ini, terutama sound system, mic ini, supaya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba mohon berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur di pagi hari ini kita boleh melewati hari-hari kita dengan baik, walaupun tetap masih ada ancaman secara khusus dari virus corona, tetapi itu tidak bisa mengalahkan sukacita yang datang dari Tuhan, pengharapan dari Tuhan buat kita, karena sesungguhnya pengharapan itu sungguh ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan. Kita membuka di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Sekali lagi, Roma pasal 12 ayat 1, saya akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sekali lagi, Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin.
Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Wow, puji Tuhan, firman Tuhan yang begitu luar biasa dan sempurna adanya. Bapak, Ibu, Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan ini dengan satu tema, pertobatan yang sungguh. Kalau kita percaya kepada Yesus, percaya Yesus itu Tuhan, terima Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, itu artinya kita bertobat. Kekristenan yang sungguh itu pertobatan. Hidup dalam pertobatan itu adalah kekristenan yang sungguh. Orang Kristen yang menyukakan, menyaksikan kesaksian hidupnya sehari-hari sesuai dengan kehendak Allah, itulah kekristenan yang sungguh. Sekali lagi, orang Kristen yang menyukakan, yang menunjukkan kesaksian hidupnya sehari-hari sesuai dengan kehendak Allah, itu pertobatan. Saudara yang dikasih Tuhan, di zaman sekarang banyak kekristenan yang hanya menyatakan dirinya sebagai orang Kristen, tetapi sesungguhnya dia tidak hidup di dalam pertobatan. Banyak yang main-main dengan keselamatan sekarang, yang anggap keselamatan itu bisa ditunda, yang menganggap keselamatan itu tidak urgent dalam hidupnya. Sehingga ya tunggu dulu, setelah ini beres, setelah ini semuanya selesai, barulah saya tunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Cilaka, saudara. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang menjemput, kapan ajal kita datang, kita tidak tahu. Itu sebabnya kebutuhan dasar kita ini adalah keselamatan. Kebutuhan dasar bukannya makanan, pakaian. Kebutuhan dasar hidup kita sekarang adalah kepastian keselamatan. Banyak orang yang hanya ngotot saja, tetapi tidak ada jaminan keselamatan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau mengajak kita lebih dalam memfokuskan diri untuk belajar tentang dua hal yang nampak dalam diri seseorang yang hidup dalam pertobatan. Sekali lagi, dua hal yang saya mau tunjukkan kepada kita yang menampakkan dalam diri orang percaya yang mengalami pertobatan. Dua hal yang nampak di dalam kehidupan orang yang hidup dalam pertobatan. Yang pertama, hal yang harus nampak dalam kehidupan kita sebagai orang yang hidup dalam pertobatan adalah ada perubahan hidup yang baik. Itu yang harus. Setelah kita percaya kepada Yesus, terima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat kita, kita berpindah dari kehidupan yang lama ke kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Artinya itu berbicara tentang perubahan yang nampak. Perubahan. Ayat ini menunjukkan berubahlah. Ayat yang kedua ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Kata berubah di situ adalah metamorphosto. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, akar kata dari metamorpho artinya berubah, memiliki perubahan hidup. Dua hal yang ditekankan dalam bagian firman Tuhan ini adalah berubahlah. Engkau harus berubah dan miliki perubahan hidup. Contoh yang praktis. Setelah kita percaya Yesus, kita dulu sebelum percaya Yesus hidup dalam percabulan, hidup dalam perzinahan. Itu sesuatu hal yang tidak menakutkan bagi kita, sesuatu hal yang biasa saja dan tidak
menjadi persoalan. Tetapi setelah kita percaya kepada Yesus, percabulan, perzinahan itu adalah sesuatu yang memalukan, yang dilarang oleh firman Tuhan. Perzinahan, melakukan hubungan seks selain dengan pasangan itu adalah sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang tidak disukakan oleh Allah. Kita melakukan dosa. Nah, orang yang bertobat tidak melakukan hal itu lagi, tinggalkan itu. Itu contohnya. Contoh lain lagi, sebelum kita percaya kepada Yesus, sebelum kita bertobat, kita adalah orang yang pemfitnah, suka memfitnah orang, suka menjelekkan orang. Setelah kita bertobat, jangan lagi berbicara jelek tentang orang lain. Banyak hal contoh pertobatan yang harus kita tunjukkan. Perubahan hidup. Dulunya kita tidak suka ibadah. Setelah kita bertobat, kita datang dengan setia, datang beribadah, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Itu pertobatan, contoh-contoh pertobatan. Hari ini saya mau katakan kepada kita, mari kita renungkan baik-baik hidup kita. Saya mau kita hidup dalam perubahan hidup. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk hidup ada perubahan hidup. Mari kita semua berlomba-lomba menunjukkan perubahan hidup dari yang jahat ke yang baik, saudara. Dari tidak setia menjadi setia. Supaya kita sungguh-sungguh menunjukkan diri kita siap menantikan Tuhan menjemput kita. Kapanpun Tuhan datang menjemput kita, saat ini, detik ini, hari ini, kita siap berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perubahan hidup itu memang sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Berubah itu, tetapi berubah itu adalah satu-satunya jalan untuk menuju sukses. Sekali lagi, saya tahu firman Tuhan mengatakan bahwa perubahan itu sulit, tetapi tidak ada pilihan lain. Harus berubah, engkau akan jadi sukses dan engkau akan mengiringi akan Tuhan. Oleh karena itu, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Langsung mengubah orang lain sangat sulit, langsung mengubah orang banyak sulit. Tetapi perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Sesudah itu orang lain pasti berubah. Mari kita tunjukkan perubahan itu. Yang kedua, hal yang nampak dalam diri seorang yang mengalami pertobatan. Yang kedua, selain itu perubahan, yang kedua ada penyesalan. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ketiga, ada penyesalan. Saya mau bawa kita membuka di dalam Lukas. Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang nampak dalam diri orang yang hidup dalam pertobatan yang kedua adalah ada penyesalan. Menyesal ini metanonte dari metanao. Saudara, arti metanonte ini adalah menyesal. Orang yang hidup dalam pertobatan itu dia menyesal. Mengapa perlu menyesal itu? Karena semua kita pasti melewati hal ini. Kita berpeluang jatuh, kita berpeluang meleset.
Contohnya, saya ini sudah hidup dalam pertobatan. Saya ini kepleset kata. Waduh, setan kau. Itu kan seorang hamba Tuhan, ada seorang kekristenan, seorang yang hidup di dalam Tuhan, tidak layak mengatakan orang itu setan. Setelah saya bertobat, saya katakan, wow, seharusnya saya tidak berbicara seperti itu. Saya tidak akan mengulangi. Saya minta maaf. Itu menyesal. Memang sesuatu proses. Kalau orang yang sudah seperti itu, mungkin setelah menyesal, setelah itu lagi, setelah bergaul dengan ada hal-hal yang terjadi setelah dengan perkataan, tidak ingat lagi. Hampir lagi katakan setan. Begitu teringat kata set, nah stop. Artinya orang ini, oh seharusnya saya tidak. Itu karena dia memang butuh proses. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang telah bertobat, dia menyesal melakukannya. Orang itu juga kalau dia setelah hidup di dalam pertobatan, kalau dia menyakiti pasangannya, suaminya atau istrinya, dia katakan, aduh seharusnya saya tidak. Ini adalah orang yang mengurus saya, orang yang berjuang untuk saya. Mengapa saya buat dia seperti ini? Menyesal. Penyesalan itu membuat tidak mengulangi lagi, memperbaiki diri sudah. Itu penyesalan. Tetapi kalau orang itu katakan dia bertobat, tetapi tidak ada nyesal-nyesalnya, itu belum bertobat. Harus menyesal. Karena kita ini memang satu waktu bisa saja, namanya kita manusia hidup di bumi ini, kita juga tidak mampu mengontrol diri. Itu sebabnya kita menyesal dan minta maaf. Memang sakit rasanya minta maaf, tetapi minta maaf dan menyesal, tidak mengulangi lagi. Itu tanda, itu hal, ciri yang harus nampak dalam kehidupan orang yang sudah bertobat. Oleh karena itu saudara, renungkan baik-baik kehidupan kita hari ini. Sebagai seorang Kristen yang percaya kepada Yesus, yang telah bertobat, memang kita tidak terluput dari celah dan salah. Adakah penyesalan setelah kita melakukan hal itu dan bertekad untuk berhenti melakukan dan mengulangi kesalahan demi kesalahan itu? Renungkan baik-baik. Hari ini, kalau engkau adalah seorang yang percaya kepada Yesus, telah menyakiti suamimu, telah menyakiti istrimu, hati melukai hati pasanganmu, nyesallah sekarang dan bertobat. Kalau engkau adalah seorang yang menyakiti sesamamu, masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan, menyesal dan bertobat. Tunjukkan bahwa engkau seorang yang sudah bertobat. Tinggalkan semua hal itu yang merintangi hidupmu. Betapa mulianya orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitarmu, karena orang-orang di sekitarmu Tuhan pakai untuk memproses dan mencemerlangkan dirimu cemerlang di hadapan Tuhan. Tanpa orang lain di sekitar kita, kita tidak akan cemerlang di hadapan Tuhan. Dia mencemerlangkan kita melalui proses dengan orang di sekitar kita. Kesimpulan bagi kita pagi hari ini, sebagai orang yang pengikut Kristus, mari kita tunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh dengan cara harus tunjukkan perubahan hidup itu, saudara. Tunjukkanlah ada perubahan hidup. Dan yang kedua, kalaupun engkau keseleo kata,
Kalaupun engkau terpeleset di dalam perjalananmu mengikuti Tuhan, engkau harus tunjukkan seorang yang menyesal dan berhenti mengulanginya. Hari ini Tuhan memberikan pengampunan bagi. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menuntun engkau hari ini. Doa saya, Tuhan menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami telah belajar dari firman Tuhan, agar kami tunjukkan kehidupan yang hidup di dalam pertobatan. Dengan cara kami tunjukkan perubahan hidup, perubahan yang baik. Dan kami juga tunjukkan bahwa kami orang yang menyesal ketika kami melakukan dosa. Ampunilah umat-Mu, kuduskanlah, layakkanlah. Hamba memeteraikan firman ini ke dalam hati umat-Mu, agar umat Tuhan, agar kami semua menjadi pelaku dari firman ini, mempraktekkan firman ini dalam hidup kami. Hamba memeteraikan firman ini dan mohon berkat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik, puji Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Sambil kita persembahan diadakan, kita akan mengangkat sebuah pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 238, bersiap menanti kedatangan Tuhan. Mari kita
pilih Tuhan sekali lagi di dalam syafaat dan doa kita. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu ya Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang sempurna bagi kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami telah memuji nama-Mu, kami telah mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga baru memberikan persembahan kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini menjadi korban yang kudus, berkenan, dan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Baik Ia yang memberikan 10% dari penghasilannya kepada Tuhan. Genapi janji-janji-Mu dalam kehidupan mereka. Bentuk apapun persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan hari ini, Tuhan terima menjadi korban yang berkenan, kudus di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena kami boleh diberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh mengagungkan Engkau. Hamba berdoa untuk jemaat ini secara khusus, mereka yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang kekurangan, Tuhan cukupkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang dalam keadaan hamil, Tuhan memberkati secara khusus Ibu Yuli. Tuhan memberkati janin yang dalam kandungannya. Dia dapat kekuatan dan boleh bertumbuh dengan baik janin ini. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dalam setiap aktivitas, baik yang sebagai pegawai negeri, sebagai petani, pengusaha, aparat keamanan, aparatur negara. Tuhan memberkati TKK, PTT, siswa dan mahasiswa. Tuhan memberkati kami supaya semua yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil, dan kami pun diberkati lewat usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Satu harapan kami Tuhan, terus menuntun umat Tuhan agar tetap kokoh kuat di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa dan sehat senantiasa. Tuhan melindungi dan memagari umat Tuhan dengan kuasa darah Kristus. Mereka hidup dalam kelimpahan dan hidup dalam keamanan yang sejati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami telah memuji nama-Mu Bapa, kami telah belajar firman-Mu, kami telah memberikan persembahan. Biarlah semua penyembahan kami ini berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kami semua diberkati. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dan mengakhiri ibadah ini. Oleh karena itu saudara sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Allah. Allah sumber damai sejahtera itu telah menguduskan kamu seluruhnya. Tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara dengan sempurna dan tidak akan bercacat celah hingga kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah kehidupanmu di rumahmu, diberkatilah perbendaharaanmu, diberkatilah pekerjaanmu di ladang, di kebun, di mana saja. Apapun yang menjadi pekerjaanmu Tuhan buat berhasil. Tuhan menjaga engkau, Tuhan menuntun kehidupanmu. Hamba memeteraikan berkat ini. Mohon berkat Tuhan ini atas kita sekalian. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Saya sampaikan selamat malam, pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.